Hai guys, di aplikasi ini teman-teman bisa mendapatkan pinjaman hingga 8 juta rupiah walaupun teman-teman baru bikin akun. Apakah bisa digalbay? Bisa banget dong. Penasaran aplikasinya apa? Jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu setia menanti informasi dari channel saya. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, like, dan komen channel saya. Semoga channel saya ini bisa lebih berkembang lebih baik lagi dan bisa memberikan edukasi dan juga seputar pinjaman online. Oke, kali ini seperti biasa saya akan membahas salah satu pinjaman online. Nah, kali ini banyak sekali yang meminta kepada saya merekomendasikan pinjaman online yang ilegal yang bisa cair ke e-wallet ataupun ke nomor rekening, itu bisa semua. Nah, kenapa saya membahas pinjaman online ilegal kali ini? Karena mungkin ya karena sesuai dengan himbauan dari Kominfo bahwa kita diminta untuk pinjamlah dana sebanyak-banyaknya di pinjaman online ilegal namun tidak usah dibayar. Untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika ataupun Kominfo, mereka memberikan pengumuman seperti itu karena adanya laporan dari teman-teman di luar sana bahwa banyak sekali yang meresahkan dengan pinjaman online ilegal. Namun untuk seperti teman-teman ketahui bahwa jika kita pinjam uang di pinjaman online ilegal itu jika kita tidak membayarnya itu tidak apa-apa, karena untuk namanya saja ilegal pasalnya transaksi di ilegal tidak sah secara hukum ya. Namun banyak teman-teman yang masih ketakutan jika galbay di ilegal. Sebenarnya untuk ilegal ini memang bisa memberikan kita dana pinjaman, namun untuk legalitasnya juga tidak aman. Dan tapi kalau kita galbay di pinjaman online ilegal ini tidak juga dikenakan hukuman dan juga tidak perlu dicemaskan karena ADC datang ke rumah, itu tidak ada karena namanya ilegal. Nah, kemudian untuk Kominfo juga menjelaskan ya, baik secara perdata dan pidana, utang di pinjol ilegal juga tidak sah. Karena yang pertama ya, secara perdata, untuk pinjaman di pinjol ilegal tidak memenuhi unsur-unsur perjanjian yang tertuang dalam Undang-Undang Perdata atau KUP pasal 13. Nah, kemudian untuk status ilegal yang disematkan oleh OJK secara otomatis membatalkan perjanjian antara kedua belah pihak di mata hukum. Oleh sebab itulah jika kita ada memiliki utang yang ada di pinjol ilegal memang nggak perlu dilunasin, soalnya transaksi itu juga nggak sah di mata hukum ya. Oleh sebab itu kenapa saya wanti-wanti kepada teman-teman, jika memang sudah terlanjur mengajukan ataupun sudah terlanjur menerima dana dari pinjaman online ilegal, jangan takut jika ada teror-teror yang menakutkan di WA kita ataupun di media sosial kita, ataupun mereka menelpon kita dengan ancaman bahwa kita bakalan dipolisikan ataupun akan dipenjarakan. Karena secara informasi dari Kominfo bahwa memang itu tidak ada hukumnya baik secara perdata maupun pidana. Teman-teman bisa juga scroll tentang searching di internet ya tentang pinjaman online ilegal. Namun tetap saya memberitahukan kepada teman-teman yang namanya hutang memang harus wajib kita membayarnya. Hubungannya nanti dengan Tuhan ya. Karena sebanyak apapun kita berhutang, bayarlah pokoknya saja, jangan dibayar bunganya. Oke, kali ini saya akan mereview salah satu pinjaman online ilegal yang merupakan pinjaman yang memang cepat cair dan juga bisa memberikan kita limit yang besar. Untuk pinjaman online ilegal satu ini juga bestseller, sudah banyak yang menggunakannya dan juga untuk pengajuannya sangat gampang, syaratnya hanya EKTP saja. Oke, kita langsung aja cek ya pinjaman online-nya. Jangan di skip video saya ini agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, check it out.
Oke guys, saya akan mereview rekomendasikan pinjol ilegal yang menurut saya mudah, cair, dan gampang untuk ACC-nya. Nah, untuk judul ini jangan terkecoh ya, saya akan mereview tentang kredit berlian. Nah, ini bukan aplikasi kredit beli barang berlian ya, yaitu adalah salah satu aplikasi yang bisa saya katakan adalah pinjaman online yang ilegal. Karena menurut informasi yang saya dapat ya, untuk kredit berlian ini tidak ditemukannya di daftar pinjaman online legal. Jadi menurut OJK, artinya jika nama pinjaman online ini jika kita cek di daftar OJK tidak ada, berarti bisa dipastikan bahwa pinjaman online ini adalah ilegal. Jika ditemukannya di daftar pinjaman online legal, artinya pinjaman ini sudah resmi dan juga sudah terdaftar di OJK. Oke, untuk pinjaman online berlian ini merupakan salah satu pinjaman online legal yang menurut saya gampang untuk cairnya, karena mereka menawarkan pinjaman hingga 8 juta rupiah. Kemudian untuk aplikasi ini merupakan aplikasi pinjaman online terbaru yang ada di Play Store dan juga baru dirilis ya beberapa bulan yang lalu, yaitu pada tanggal 22 September 2022 yang berlokasi di Jakarta. Nah, untuk sebelum kita masuk ke pembahasan, maka untuk informasi apa saja yang bisa kita lihat di dalam aplikasi ini, aplikasi berlian ini, mereka nanti akan meminta kita untuk mengizinkan berupa lokasi, informasi pribadi, kemudian pesan, kemudian audio, kemudian kontak. Oleh sebab itu, jika ingin mengajukan pinjaman online di ilegal, amankan terlebih dahulu data-data penting kita, foto-foto kita amankan terlebih dahulu, dan juga kontak-kontak. Karena untuk ilegal, namanya aja ilegal ya, data kita tidak tersimpan dengan aman dan suatu saat bisa saja terjadi penyebaran data jika kita biasanya galbay. Nah, kemudian untuk cara pengajuannya, kita lanjut bagaimana cara pengajuannya. Untuk pengajuannya, teman-teman bisa langsung mendownload aplikasi kredit berlian yang ada di Play Store. Kemudian nanti silakan klik install, silakan ditunggu sampai dengan proses installnya selesai. Nah, kemudian setelah proses installnya selesai, maka teman-teman mulai membuat akun. Untuk pengajuan, kita terlebih dahulu membuat akun terlebih dahulu agar kita bisa mengajukan pinjaman. Untuk akunnya kita menggunakan nomor handphone yang aktif, maka nanti kode OTP-nya akan dikirim ke SMS kita. Nah, setelah kode OTP terkirim, maka barulah aktif untuk akun kredit berlian kita ini dan kita bisa mulai mengajukan pinjaman. Nah, kemudian setelah itu kita mulai pengisian data-data yang dibutuhkan. Biasanya data-data yang dibutuhkan hampir sama saja ya ketika kita mengisi pinjaman online yang ilegal. Di sini ada informasi data pribadi, kemudian ada juga kontak darurat, dan juga ada informasi pekerjaan sekaligus informasi rekening bank. Nah, untuk data-data semua diisi sesuai dengan permintaan yang ada di dalam aplikasi. Dan kemudian nanti kita ada yang namanya verifikasi wajah. Silakan diikuti step by step petunjuk bagaimana cara proses memverifikasi wajah kita agar bisa terdeteksi oleh kamera yang ada di dalam aplikasi kredit berlian ini. Nah, selanjutnya kita mengisi data dokumentasi berupa foto eKTP dan juga foto selfie dengan KTP. Jadi pastikan ketika kita mengambil foto eKTP, pastikan gambarnya terlihat dengan jelas, bisa terbaca dan tidak buram. Nah, kemudian selanjutnya barulah kita melakukan verifikasi data agar pinjaman kita bisa diterima atau bisa di ACC oleh pihak aplikasi kredit berlian ini. Nah, untuk agar data kita mudah di ACC, pastikan teman-teman mengisi data dengan benar. Kemudian nomor rekeningnya memang harus nama kita sendiri sesuai dengan eKTP yang sudah kita upload.
Nah, kemudian barulah keluar limit pinjaman yang cocok untuk kita. Nah, di sini saya mendapatkan limit pinjaman 6 juta rupiah, di mana untuk limit ini tergantung dari masing-masing kita ya, tidak bisa ditentukan oleh kita sendiri. Perusahaan yang menentukan berapakah yang cocok untuk kita. Nah, dengan mendapatkan limit 6 juta ini, jika teman-teman setuju, silakan klik pengajuan untuk proses dana masuk ke rekening kita. Nah, gampang banget kan ya untuk pengajuan di pinjaman kredit berlian ini. Semoga dana yang digunakan bisa untuk hal yang lebih dibutuhkan, hal yang lebih produktif lagi, agar bisa membantu perekonomian keluarga dan menambah penghasilan kita. Nah, semoga informasi dari saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Tapi ingat ya, ini merupakan pinjaman online ilegal. Teman-teman harus berhati-hati ketika mengajukan. Amankan terlebih dahulu data-data yang penting dan kontak-kontak yang penting, karena kita tidak tahu apakah data kita bisa disimpan dengan baik atau tidak. Lebih baik kita berhati-hati ya untuk yang ilegal ini. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.